perpajakan seringkali membingungkan wajib pajak untuk menentukan metode penghitungan pajaknya. Namun, kompleksitas tersebut tidak menjadi sulit apabila wajib pajak memahami setiap ketentuan pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diperolehnya. Salah satunya yaitu penghasilan dari kegiatan usaha. Menurut pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Menurut pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan hubungan istimewa: A. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Atau B. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih pajak berada di bawah di penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau pesamping 1 derajat. Tukar-menukar menurut pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Pembisnis seringkali membutuhkan pemahaman yang jelas tentang cara menghitung harga perolehan dan transaksi. Harga perolehan merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keuntungan atau kerugian dalam bisnis. Ada contoh dengan PTA dan PTB harta X dan harta Y. Antara PTA dan PTB terjadi pertukaran harta, walaupun tidak terdapat realisasi pembayaran antara pihak yang bersangkutan. Namun karena harga pasar yang dipertukarkan adalah 20 juta, maka jumlah sebesar 20 juta merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. PTA memperoleh keuntungan sebesar 10 juta dari 20 juta dikurang 10 juta, dan PTB memperoleh keuntungan sebesar 8 juta dari perhitungan 20 juta dikurang 12 juta. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Pada umumnya, dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar, dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 4,
maka bagi pihak pembeli nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan dibagi pihak penjual. Nilai penjualannya adalah jumlah yang harusnya diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu, dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima. Ternyata melihat dan menghitung harga perolehan perusahaan mudah ya. Yuk kita terus menggali ilmu perpajakan sebagai kontribusi kewajiban untuk bangsa.